Taiwan berbicara, dunia mendengar. 我们有3个目标，包括强化全社会治安环境。 Suara Taiwan, cerita dunia. Dengarkan hanya ada di Ruang Perspektif. Bergabung kembali dengan Radio Taiwan Internasional Siaran Bahasa Indonesia bersama Senus Hendry dalam acara kita di hari ini, yaitu adalah Perspektif. Di hari ini saya akan mengangkat sebuah artikel yang saya beri judul adalah 5 Pilar Rekonstruksi Ukraina dan Peluang Strategis Taiwan di Balik Puing-Puing Perang. Lebih dari 4 tahun semenjak invasi skala penuh Rusia di tanggal 24 Februari 2022, Ukraina menanggung kerugian yang oleh berbagai lembaga internasional disebut sebagai kehancuran ekonomi terburuk semenjak Perang Dunia Kedua. Data terbaru dari IMF per April tahun ini mencatat PDB paritas daya beli per kapita Ukraina anjlok ke angka 22.440 US dollar, hanya 37% dari rata-rata Uni Eropa dan 2,2 kali lebih rendah dibandingkan negara tetangganya yaitu Polandia. Dan total kerugian akibat perang diperkirakan melampaui 588 miliar US dollar. Di tengah kondisi itulah komunitas dunia termasuk Taiwan diuji sejauh mana kontribusi nyata yang bisa diberikan. Terdapat 5 sektor krusial yang menjadi prioritas rekonstruksi dan masing-masing menyimpan peluang besar bagi negara-negara dengan keunggulan teknologi manufaktur. Sektor pertama dan paling mendesak adalah industri drone. Di garis depan, militer Ukraina menghabiskan antara 250.000 hingga 400.000 unit drone setiap bulannya. Tekanan perang telah memangkas siklus hidup produk drone menjadi hanya 6 hingga 9 bulan dengan teknologi yang bergerak sangat cepat. Pabrikan Taiwan memiliki posisi yang ideal untuk mengisi kebutuhan ini, baik melalui ekspor komponen maupun pendirian basis produksi lokal yang dapat merespons dinamika medan perang secara real time. Sektor kedua yang tidak kalah kritis adalah infrastruktur energi. Di tahun 2021, kapasitas pembangkit listrik Ukraina mencapai sekitar 56,6 gigawatt yang didominasi oleh tenaga nuklir. Namun, gempuran perang melumpuhkan hampir separuh produksi listrik nuklir dan menghancurkan banyak pembangkit batu bara, membuat kapasitas pembangkitan merosot tajam hingga 43%. Sektor ketiga mencakup konstruksi dan material bangunan, terutama untuk wilayah timur Ukraina yang mengalami kehancuran paling parah. Anton Podilchak mengakui bahwa karena perang masih berlangsung, kebutuhan rekonstruksi real sulit untuk dikalkulasi secara presisi. Namun satu hal yang pasti, yakni skalanya akan sangat masif. Dan berikutnya yang keempat adalah pemesinan dan perkakas industri. Tingkat industrialisasi Ukraina saat ini masih tertahan di fase otomatisasi dasar akibat tekanan perang yang berkepanjangan. Disinilah Taiwan mempunyai keunggulan komparatif yang sangat relevan, yakni dengan kekuatan industri mesin presisi tinggi dan juga peralatan otomatisasi yang telah diakui dunia. Dan yang kelima adalah pemrosesan pangan. Meski dijuluki lumbung pangan Eropa, produktivitas pertanian Ukraina nyatanya hanya separuh dari Polandia dan sekitar 40% dari Taiwan. Selama ini, Ukraina lebih banyak mengekspor bahan mentah, sehingga sektor pemrosesan hasil pertanian menyimpan potensi yang sangat besar. Di tingkat geopolitik, persaingan untuk mengamankan posisi dalam rekonstruksi Ukraina telah berlangsung jauh sebelum perang selesai. Perusahaan konstruksi dari Irlandia, Austria, dan Jerman ternyata telah berbondong-bondong menanamkan modal mereka. Bagi Taiwan, kombinasi antara keunggulan teknologi, rekam jejak dalam rantai pasokan non-merah, dan juga posisi yang strategis sebagai negara demokrasi yang mempunyai kepentingan bersama dengan Ukraina ternyata menciptakan peluang yang jarang terbuka untuk kedua kalinya.